Informasi kita kutip dari Tulungagungan ya sahabat-sahabat, atau Radar Tulungagung. Berikan buka suara P3K bisa jadi PNS tapi tidak otomatis, menunggu revisi UU ASN dan seleksi CPNS. Lalu bagaimana untuk kabarnya? Wacana P3K jadi PNS yang belakangan membuka kembali menuai perhatian publik, khususnya kalangan aparatur sipil negara. Kepala Badan BKN Sudan Arif Fakrullah akhirnya buka suara menanggapi usulan dari Komisi 2. Jadi respon BKN terkait dengan usulan dari Komisi 2 ya sahabat-sahabat terbaru terkait kemungkinan perubahan status P3K ke PNS. Sudan menegaskan hingga saat ini kebijakan P3K jadi PNS belum bisa diterapkan secara langsung. Pemerintah masih menunggu revisi UU ASN, pembahasannya akan dilakukan bersama DPR RI. Artinya secara regulasi perubahan status tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kalau undang-undangnya belum direvisi tentu tidak bisa langsung dilaksanakan, ujar Sudan dalam keterangannya. Dari sini ya sahabat-sahabat tersirat bahwasanya terkait dengan kalau undang-undangnya sudah ada ya sahabat-sahabat, berarti untuk regulasi P3K jadi PNS ini sudah fix bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan. Ia menekankan bahwa semua kebijakan PKN harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam aturan yang berlaku saat ini, perpindahan status dari P3K menjadi PNS tidak dapat dilakukan secara otomatis. Setiap warga negara yang ingin menjadi PNS tetap harus mengikuti CPNS. Dengan kata lain, meski peluang P3K jadi PNS terbuka, jalurnya tetap melalui seleksi nasional untuk saat ini. Dengan catatan ya sahabat-sahabat, jalur CPNS tetap jadi syarat utama. Ini kalau yang sekarang tidak ada otomatisasi, semua harus lewati seleksi. Prinsip merit sistem tetap dijaga, tegasnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan, transparansi, serta kualitas ASN di lingkungan pemerintah. Saat ini BKN masih menunggu usulan formasi ASN dari masing-masing instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Usulan tersebut akan menjadi dasar apakah rekrutmen CPNS dapat kembali dibuka dan berapa kebutuhan real ASN di lapangan. Jadi terkait dengan pembukaan ASN tahun 2026 ya sahabat-sahabat, belum ada kepastian. Selanjutnya, rekrutmen ASN tahun depan belum final. Terkait isu pembukaan rekrutmen ASN baru tahun depan atau 2026, Sudan menyebutkan putusan tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih melakukan evaluasi kebutuhan pegawai, termasuk pertimbangan optimalisasi ASN yang sudah ada. Optimalisasi ini bisa dari sisi P3K ya sahabat-sahabat. Di sisi lain, kebutuhan akan P3K tetap terbuka lebar. Pemerintah menilai skema P3K masih relevan untuk menjadi kebutuhan tenaga profesional di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga teknis lainnya. Menurut Sudan, terdapat jumlah kasus kandidat pengalaman termasuk lulusan luar negeri yang merasa kurang cocok masuk jalur CPNS. Salah satu alasannya karena harus memulai karir dari golongan rendah, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman kerja yang mumpuni. Selanjutnya, P3K jadi opsi strategi pemerintah. Kondisi tersebut membuat skema P3K tetap menjadi opsi strategis pemerintah. Melalui jalur ini, negara dapat merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan tanpa harus terikat pada struktur karir PNS yang sangat panjang. Namun dari hal ini ya sahabat-sahabat, dari rekrutmen PNS ataupun P3K terkait dengan P3K ini sendiri, ini kembali ke fungsinya ya. Berarti di tahun ini hampir pasti kembali ke jalurnya, yaitu jalur profesional, bukan untuk jalur honorer. P3K akan selalu dibuka sebagai alternatif, kata Sudan. Ia menilai fleksibilitas P3K justru menjadi keunggulan dalam menjaring talenta profesional yang dibutuhkan negara. Meski demikian, wacana P3K jadi PNS tetap menjadi perhatian DPR RI. Komisi 2 DPR RI mendorong agar ke depan tidak ada kesenjangan hak dan kepastian karir antara PNS dan P3K, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi. Selanjutnya, menunggu revisi UU ASN. Saat ini bola ada di tangan DPR dan pemerintah untuk membahas revisi UU ASN. Revisi tersebut akan menjadi kunci apakah kebijakan alih status P3K PNS bisa diakomodasi secara hukum. Sambil menunggu kepastian tersebut, Sudan mengimbau para P3K untuk tetap fokus bekerja dan meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, harapan P3K jadi PNS memang belum tertutup, namun jalannya masih panjang dan tetap harus melalui mekanisme seleksi yang ketat sesuai aturan yang berlaku. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Informasi terbaru terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS masih tetap terbuka lebar. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.